Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus menyontek massal yang berkenaan dengan sila Pancasila, sila pertama, kedua, dan kelima, di mana kasus ini sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Kasus yang saya bawakan ini terjadi di Nganjuk, Jawa Timur, di mana ada satu sekolah yang mengadakan menyontek massal ini. Pelakunya bukan peserta didik saja, melainkan guru pun ikut berperan dalam kasus ini. Alasan nyontek massal ini dilakukan supaya nama baik itu terjaga. Bukannya dengan menyontek itu nama baik akan tercemar nama baiknya. Lalu bukannya guru itu berperan membimbing dan memberikan hal yang positif kepada peserta didik. Dalam kasus ini, guru mengumpulkan murid-muridnya yang pintar untuk dijadikan bahan atau sumber contekan massal. Menurutnya, anak yang pintar terpilih diwajibkan untuk memberikan jawaban kepada teman-temannya yang kurang pintar agar bisa lulus bersama. Siswa yang memberikan contekan akan mendapatkan berupa sanjungan dan bingkisan hadiah. Dan yang tidak memberikan contekan akan mendapatkan sindiran pedas dari teman-temannya. Lalu, fungsi pendidikan itu dikemanakan ya? Seharusnya sekolah itu tidak hanya meningkatkan nilai akademik saja, melainkan penting juga merubah perilaku yang asalnya dari tidak bisa menjadi bisa, yang dikenal sebagai pendidikan karakter. Dengan kasus ini menunjukkan sebuah kegagalan sekolah, terutama kegagalan dalam meningkatkan proses pendidikan karakter. Praktik nyontek massal ini bisa dikatakan sebagai perkembangan terhadap kebijakan pendidikan. Pasalnya, pendidikan karakter yang membuat adanya kejujuran dan tanggung jawab tidak diajarkan secara nyata. Apabila praktik ini terus dilakukan, maka akan lebih banyak nilai-nilai penting yang terbuang, seperti guru akan lebih mengagungkan siswa yang pintar dibandingkan siswa yang jujur. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyontekan massal di lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama, memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengembangkan sistem nilai yang lebih baik. Yang ketiga, menerapkan pengawasan dan pengawasan yang ketat. Yang keempat, mengajak siswa untuk saling menghormati dan saling mengingatkan. Yang kelima, mengedukasi orang tua dan masyarakat. Kan tidak dapat disebut sebagai penyimpangan Pancasila secara langsung, karena tidak ada nilai Pancasila yang mendukung tindakan tersebut. Namun, tindakan menyontek dapat dianggap sebagai penyimpangan moral dan etika, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta memiliki integritas dan kejujuran dalam berperilaku. Dengan melakukan penyontekan, seseorang menunjukkan ketidakjujuran dan kekurangan dalam tanggung jawabnya, sehingga dapat dianggap sebagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap Pancasila, sebaiknya kita menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk penyontekan dalam segala bentuknya. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.